Tak terasa tinggal beberapa hari lagi ajang paling bergensi di ASEAN, yakni Piala AFF akan dimulai, di mana ajang itu bakal diikuti oleh 10 negara yang terbagi di dalam 2 grup. Untuk negara tercinta Indonesia, mereka akan bergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Filipina, dan Vietnam. Sementara sisanya akan berada di grup A seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, hingga Timor Leste. Dan saat ini sudah ada beberapa tim yang mengumumkan skuadnya seperti Thailand, Malaysia, hingga Kamboja. Dari 3 tim itu kejutan datang dari Kamboja karena mereka bakal diperkuat oleh 8 pemain naturalisasi. Dan untuk itu, inilah cerita tentang rival-rival Indonesia di ajang Piala AFF tahun ini. Luar biasa. Seperti pepatah, semakin tua semakin menjadi, Lur. Seperti Indonesia yang selalu direndahkan oleh Malaysia dan juga tim-tim lainnya, berbalik, Malaysia malah diolok-olok oleh tim Kamboja. Karena saat ini memang kita tahu juga timnas Indonesia lagi menjadi barometer para klub-klub di Asia, Lur ya. Gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita simak ulasannya berikut ini, Lur. Check it out. Ya, seperti yang kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa negara ASEAN yang selalu iri kepada Indonesia. Di antaranya adalah Malaysia dan Vietnam. 2 negara itu bakal melakukan cara apa saja demi bisa menjatuhkan timnas. Misalnya Malaysia. Akhir-akhir ini, Harimau Malaya terus berusaha melampaui Indonesia di ranking FIFA. Malaysia pastinya semakin percaya diri karena lawan yang dihadapi Indonesia adalah lawan yang sangat berat. Tapi sayang, harapan dari Malaysia gagal terjadi karena ranking Indonesia malah terus naik dan kini berada di posisi 125 dunia. Tak hanya ingin melampaui ranking Indonesia, Malaysia juga bertekad untuk menyamai level yang saat ini dimiliki Indonesia. Salah satu caranya adalah menirukan kebijakan naturalisasi. Kini ada beberapa pemain naturalisasi yang memperkuat Malaysia. Bedanya, pemain naturalisasi Malaysia adalah pemain yang tidak memiliki darah keturunan sama sekali. Dan hampir semuanya adalah pemain yang sebelumnya sudah malang melintang di Liga Malaysia. Kini pemain-pemain naturalisasi akan diandalkan Malaysia di ajang Piala AFF tahun ini. Malaysia terus sindir Indonesia. Selain berusaha mengungguli Indonesia, Malaysia selama ini juga terus menyindir timnas Garuda. Hal itu dilakukan oleh salah satu media mereka di Twitter. Hal yang paling sering dibuat sindiran adalah saat Indonesia belum pernah menjadi juara Piala AFF. Fakta inilah yang selalu menjadi senjata Malaysia untuk mengejek Indonesia. Selain itu, mereka juga menyindir kekuatan timnas yang semakin kuat karena bantuan dari pemain naturalisasi seperti contohnya Jay Itzes, Tom Hey, Kelvin Verdong, hingga Marten Pas. Faktanya, cara Indonesia sering ditiru negara ASEAN lain. Malaysia mungkin tidak sadar karena selama ini cara yang dilakukan oleh Indonesia mulai ditirukan oleh beberapa negara di ASEAN, misalnya Thailand dan Vietnam, yang di ajang Piala AFF tahun ini akan menggunakan pemain keturunan dan pemain naturalisasi. Padahal cara seperti itu akan dilakukan oleh Malaysia karena mereka juga akan memakai pemain naturalisasi. Tentu sebuah hal yang sangat lucu karena saat mereka mengkritik Indonesia, mereka tak sadar karena sejatinya Malaysia juga melakukan apa yang sebelumnya dilakukan Indonesia. Iya loh, dia tidak punya malu Malaysia ya. Dia menjelekkan Indonesia dengan pemain-pemain naturalisasi. Dia sendiri memakai pemain naturalisasi yang istilahnya meniru langkah Indonesia sebelumnya, Lur ya. Tapi yang berbeda kan di sini kalau Indonesia menaturalisasi pemain keturunan yang mempunyai darah Indonesia sendiri ya. Sedangkan Malaysia dijelaskan tadi tidak mempunyai darah keturunan Indonesia. Itu hanya pemain yang telah lama main di klub-klub Malaysia, Lur ya. Seharusnya mereka pikir dong, nggak tahu malu sekali ya mereka, Lur ya. Apa coba? Tapi tetap bangkit terus Indonesia. Kita tunjukkan Malaysia itu apa ya. Lanjut. Malaysia ditertawakan timnas Kamboja. Saat Malaysia mengejek Indonesia soal pemain naturalisasi, kini Malaysia harus menerima kenyataan karena Kamboja juga ikut-ikutan menggunakan kebijakan tersebut. Di ajang Piala AFF nanti, Kamboja akan diperkuat oleh 8 pemain naturalisasi.
Dari 8 pemain naturalisasi Kamboja, 3 diantaranya adalah pemain asal Jepang. Sementara sisanya ada yang berasal dari Afrika Selatan, Ghana, hingga Amerika. Dari 8 pemain tersebut cuma Nick Taylor yang memiliki darah Kamboja. Sisanya adalah pemain yang tidak memiliki darah Kamboja sama sekali. Apa yang dilakukan Kamboja sangat mirip dengan apa yang dilakukan Malaysia. Dan ini semakin menandakan jika pemain keturunan mereka di luar negeri jumlahnya sangat terbatas. Iya lur ya, Indonesia sendiri memakai pemain naturalisasi itu adalah ya mempunyai darah Indonesia, itu keturunan lur ya. Sedangkan mereka kan tidak ada. Ini Kamboja aja tidak ada mempunyai darah keturunan dari Kamboja. Mereka pemain-pemain yang sering main di daerah masing-masing. Itu aja lur, makanya dinaturalisasi ya. Yang gue bingung kenapa bisa gitu. Kenapa bisa? Kok bisa gitu? Berarti kan kalau misalnya begini caranya, Indonesia pun bisa menarik siapa aja untuk pemain yang mau dinaturalisasi lur ya, tanpa harus mempunyai darah keturunan Indonesia sendiri ya. Kita lanjut. Malaysia mendapatkan masalah besar di Piala AFF. Kini, bukannya mendapatkan kabar baik, Malaysia justru mendapatkan kabar buruk. Kabar yang dimaksud adalah saat mereka tidak bisa memanggil pemain yang saat ini bermain untuk JDT. Alasannya adalah karena klub JDT tak mau melepas pemain mereka ke timnas Malaysia. Itu terjadi karena JDT masih harus berjuang di Liga Champions Asia. Itu berarti pemain seperti Arif Aiman, Matthew Davis, Corbin Ong hingga Romel Morales tidak akan ikut serta di ajang Piala AFF. Tentu sebuah kerugian besar yang dialami tim Harimau Malaya. Indonesia pede dengan skuad U22-nya. Ini ya. Saat semuanya menggunakan pemain senior, berbeda dengan Indonesia yang akan mengandalkan pemain U22. Hal ini sengaja dilakukan karena Piala AFF memang bukan prioritas utama bagi PSSI. Prioritas utamanya adalah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang mana babak itu bisa menentukan nasib Indonesia apakah lolos ke Piala Dunia atau tidak. Selain itu, kualifikasi Piala Dunia juga diakui FIFA, sehingga jika Indonesia meraih kemenangan, maka mereka akan mendapatkan poin yang sangat lumayan. Poin yang bisa mendongkrak ranking timnas untuk berada di posisi yang lebih baik, sekaligus mencapai target, yakni berada di ranking 100 besar FIFA. Iya lur ya, dari berita ini gue tangkap beberapa momen yang sangat lucu menurut gue ya. Seperti Malaysia yang mengejek timnas Indonesia malah mendapat ejekan balik dari para pemain Kamboja lur ya. Mereka menghina Indonesia diperkuat oleh pemain asing yang bukan asli Indonesia, tapi mereka sendiri memakai pemain naturalisasi yang tidak ada darah keturunan negara mereka sendiri lur. Itu kan sangat memalukan. Beda dengan Indonesia yang memakai pemain naturalisasi yang jelas-jelas ada darah dari Indonesia lur ya, tidak seperti mereka. Pemain-pemainnya tidak ada istilahnya darah dari negara mereka sendiri. Itu kan sangat memalukan lur ya. Harusnya mereka dapat berkaca dengan apa yang mereka lakukan kepada timnas Indonesia. Dan juga mungkin di Piala AFF tahun ini Indonesia memakai skuad muda loh, dan tidak memakai tim intinya karena memang Sintayong mengatakan ingin melihat potensi besar dari tim-tim muda Indonesia untuk kedepannya, untuk melanjutkan timnas senior di ajang Piala Dunia berikutnya lur ya. Bukan istilahnya menganggap remeh atau rendah Piala AFF tahun ini, bukan. Indonesia tidak pernah sombong seperti itu lur ya, selalu rendah hati. Mungkin ya seperti tadi dibilang, kalau misalnya Indonesia dengan tim mudanya ini dapat menjuarai AFF, itu akan menjadi poin yang sangat besar dari FIFA lur, karena memang Indonesia sedang maju-majunya dalam pendidikan sepak bola ya. Luar biasa. Sekian reaction dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Berikan komentar di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.